Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Pundiana dengan NIM 52134200033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal multi efek evaporator pada tugas pemisahan thermal diffusional. Yang akan saya bahas, yang pertama ada introduction, yang kedua ada contoh kasusnya. Apa itu evaporator? Nah, evaporator itu sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah bentuk cairan kimia seperti air menjadi bentuk gasnya uap. Dalam proses ini tuh cairan akan diuapkan. Yang kedua, contoh kasus. Evaporator umpan maju 3 efek digunakan untuk menguapkan larutan gula yang mengandung 10% berat padatan menjadi larutan pekat 50%. Kenaikan titik didih larutan tidak tergantung pada tekanan. Pada diperkirakan dari BPRC 1,78 X plus 6,22 X kuadrat, di mana X ini adalah fraksi berat gula dalam larutan, uap jenuh pada 205,5 kPa dan suhu saturasi 121,1 derajat Celcius yang digunakan. Tekanan di ruang uap efek ketiga ada 13,4 kPa, laju umpan adalah 22.680 kg per jam pada 26,7 Celcius, kapasitas panas larutan cair adalah CP-nya sama dengan 4,19-235 X kJ per kilogram K. Panas larutan dianggap dapat diabaikan. Koefisien perpindahan panas telah diperkirakan sebagai U1-nya 3123 W per M kuadrat K, U2-nya 1987 W per M kuadrat K, dan U3-nya 1136 W per M kuadrat K. Jika setiap efek memiliki luas permukaannya yang sama, hitunglah luasannya, laju yang digunakan, dan penghematan uap. Nah, di sini tuh ada ilustrasi gambar mengenai soal. Nah, pada evaporator pertama itu ada umpan yang masuk, F sama dengan 22.680 dengan XF 0,1 dan TF 26,7 derajat Celcius. Lalu ada juga TS1-nya 121,1 derajat Celcius, PS1-nya 205,5 kPa, dan S-nya nanti yang akan kita cari. Ada umpan yang keluar pada evaporator yang pertama, ada V1 22.680 min L1, dan juga T1, L1, dan X1 yang akan kita cari nanti. Dilanjut ada evaporator yang kedua, ini ada umpan yang masuknya ini, dan umpan yang keluarnya itu ada V2 sama dengan L1 min L2, dan juga evaporator 2 yang keluar itu ada T2, L2, dan X2 yang akan kita cari. Nah, dilanjut pada evaporator yang ketiga ini ada umpan yang keluar V3-nya sama dengan L2 min 4536 dengan P3-nya 13,4 kPa, dan juga ada yang umpan yang keluar pada evaporator ketiga, T3 yang akan kita cari, L3 4536 dan X3-nya 0,53, dan ada juga TS3. Nah, penyelesaian seperti ilustrasi pada gambar ini dan juga yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Nah, buat langkah yang pertama itu kita mencari pada steam table pada P3 sama dengan 13,4 kPa inti didapatkan T saturated-nya 51,67 Celcius. Nah, menggunakan persamaan BPR untuk efek ketiga dengan XL-nya 0,5. Kita masuknya XL-nya 0,5, X dengan diganti X sama dengan 0,5. Didapatkan 22,45 derajat Celcius. Lalu kita mencari T3-nya. Dengan T saturated-nya kita tambahkan BPR3 yang telah kita hitung tadi. Kita dapatkan 54,12 derajat Celcius. Untuk step yang kedua itu kita membuat keseimbangan keseluruhan dan padatan dengan F sama dengan 22.680 sama dengan L3 plus V1 plus V2 plus V3, di mana kita dapatkan L3-nya itu 4.536 kg per H. Totalnya itu V1 plus V2 plus V3 kita dapatkan 18.144 kg per H. Dengan mengasumsikan jumlah yang sama di setiap efek, maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3
sama dengan 18.144 kita bagi 3 didapatkan 6.048 kg per H. Membuat keseimbangan material total pada efek 1, 2, dan 3 dengan menyelesaikan F sama dengan 22.680 sama dengan V1 plus L1 dan kita masukkan V1-nya dan didapatkan L1-nya 16.632 kg per H. Lalu L1-nya udah kita dapatkan, kita masukkan V2-nya plus L1-nya tadi, kita dapatkan kurang, jadinya pengurangan. Kita dapatkan L2-nya sama dengan 10.584 kg per H. Lalu setelah L2 kita dapatkan, L2 sama dengan V3 plus L3, di mana V3 kita masukkan juga, didapatkan L3-nya 4.536 kg per H. Lalu kita membuat keseimbangan padatan pada setiap efek. Kita masukkan 0,1 tadi, kita dapatkan X1-nya 0,136. Setelah X1-nya kita dapatkan 0,136, kita akan mencari X2 dan L2-nya kita masukkan. Dari nilai yang sudah kita cari ini 10.584, kita dapatkan X2-nya 0,214. Lalu untuk L3 dan kita masukkan tadi 4.536 kalikan X3, nah didapatkan X3-nya itu 0,5. Nah, buat step yang ketiga itu tuh BPR, menghitung BPR-nya di setiap efek ya. Nah, BPR satunya itu pakai rumus tadi dengan X yang kita masukkan. Kalikan 0,136 dan didapatkan 0,36 derajat Celcius. Lanjutkan pada BPR 2 sama kita masukkan rumus yang sama tapi X-nya berbeda. Untuk BPR yang kedua itu X-nya 0,214, kita masukkan didapatkan 0,65 derajat Celcius. Untuk BPR yang ketiga menggunakan rumus yang sama, untuk nilai X-nya itu 0,5 dan didapatkan hasil 2,45 derajat Celcius. Nah, lalu kita menghitung sigma delta T, di mana TS1 min T3 saturated, min BPR1 plus BPR2 plus BPR3. Tadi S1-nya itu 121,1, min T-set-nya itu 51,67. Dikurangi 0,36 plus 0,65 plus 2,45 didapatkan sigma delta T itu sebanyak 65,97 derajat Celcius. Lalu tuh untuk menggunakan persamaan T1, T2, dan T3, delta T1 sama dengan sigma delta T 1 per U1 dibagi 1 per U1 plus 1 per U2 plus 1 per U3, di mana 65,97 dikalikan 1 per 3123 dibagi 1 per 3123 plus 1 per 1987 plus 1 per 1136. Didapatkan delta T1 12,40 derajat Celcius, delta T2 19,50 derajat Celcius, dan delta T3 34,07 derajat Celcius. Karena T1-nya itu 15,56 itu dingin yang masuk ke efek nomor 1. Nah, efek ini tuh sehingga itu membutuhkan lebih banyak panas. Sehingga untuk menaikkan T1 dan menurunkan T2 dan T3 secara proporsional sebagai dugaan pertama, T2 sama dengan 18,34 Celcius, T3 sama dengan 32,07 Celcius.
Dari data delta T1, delta T2, dan delta T3 ini tuh diperoleh dari data delta T1, delta T2, dan juga delta T3 yang diperoleh dari iteration S, itu untuk menghitung titik tidik sebenarnya dari solusi di setiap efek T1 sama dengan TS1 min delta T1 sama dengan 121,1 min 15,56 itu sama dengan 105,54 derajat Celcius. Untuk T2-nya menggunakan rumus T1 min BPR 1 min delta T2, dimasukkan angkanya, ditemukan 86,84 derajat Celcius. Untuk TS2-nya itu menggunakan rumus T1 min BPR 1 sama dengan 105,54 min 0,36 sama dengan 105,18 derajat Celcius. Lanjut T3 sama dengan T2 min BPR 2 min delta T3 sama dengan 86,84 min 0,65 min 32,07 sama dengan 54,12 derajat Celcius. Untuk TS3-nya menggunakan rumus sama dengan T2 min BPR 2 sama dengan 86,84 min 0,65 didapatkan 86,19 derajat Celcius. Nah, suhu pada ketiga efek tersebut itu adalah sebagai berikut. Pada efek pertama ini ya, untuk TS1-nya itu 121,1 derajat Celcius, untuk T1-nya itu 105,54. Pada efek kedua itu TS2-nya 105,18, T2-nya itu 86,84. Pada efek ketiga itu TS3-nya 86,19, T3-nya 54,12. Untuk kondensornya TS4-nya itu 51,67. Lanjut ke step keempat itu kapasitas kalor. Ya, cari pada step efek dihitung dari persamaan CV sama dengan 4,19-235X. Dengan memasukkan X-nya itu 0,1 didapatkan 3,955 kJ per kilogram K. Untuk CP1-nya itu menggunakan rumus yang sama ini, 4,19 min 2,35 dengan X-nya diganti dengan 0,136 didapatkan 3,869 kJ per kilogram K. Untuk L2-nya itu CP2 itu menggunakan rumus yang sama dengan mengganti X-nya itu 0,214 didapatkan 3,684 kJ per kilogram K. Lalu untuk yang CP3 menggunakan rumus yang sama dengan mengganti X 0,5 didapatkan 3,015 kJ per kilogram. Mohon maaf tadi saya salah menyebutkan 3,684 kJ per kilogram K harusnya. Nah, nilai entalpi H dari berbagai aliran uap relatif terhadap air itu 0 derajat Celcius. Sebagai datum diperoleh dari tabel uap sebagai berikut. Pada efek 1, H1 sama dengan HS2 plus 1,884 BPR1.
dimasukkan angkanya dengan BPR satunya 0,36 didapatkan 2685 kilojoule per kilogram ini. Nah, untuk S1-nya itu sama dengan H1 min HS1 sama dengan 2708 min 508 sama dengan 22.200 kilojoule per kilogram. Pada efek yang kedua itu H2 sama dengan HS3 plus 1,884 BPR 2 sama dengan 2654 plus 1,884 kalikan 0,65 didapatkan 2.655 kilojoule per kilogram. Dengan S2-nya itu H1 min HS2 didapatkan 2.244 kilojoule per kilogram. Pada efek yang ketiga menggunakan rumus yang sama itu dengan mengganti BPR 3-nya 2,45 didapatkan 2.600 kilojoule per kilogram. Dengan S3-nya itu H2 min HS3 2.655 min 361 sama dengan 20.294 kilojoule per kilogram. Nah, lalu kita menuliskan neraca panas pada setiap efek. Menggunakan 0 derajat Celcius sebagai datum. FCPV TF-0 plus ST lambda S1 sama dengan L1 CP1 T1-0 plus P1 kali H1. Menggunakan apa? Pada persamaan yang pertama. Lalu tinggal dimasukkan angkanya. Lalu persamaan yang kedua didapatkan juga 3,869 L1 105,54 min 0 plus 22.680 min L1 kalikan 2.244 sama dengan 3,684 L2 dalam kurung 86,84 min 0 plus L1 min L2 kali 2655. Pada persamaan yang ketiga didapatkan 3,68 L2 kali 86,84 min 0 plus L1 min L2 kan 2.294 sama dengan 4536 3,015 kalikan 54,1 min 0 plus L2 min 4.536 kalikan 2.600. Lalu menyelesaikan dengan persamaan 2 dan 3 itu untuk L1 dan L2 dengan mensubstitusi persamaan 1. Didapatkan L1-nya itu 17.078 kg per H, S-nya 8.936 kg per H, V3-nya 6.532 kg per H, L2-nya 11.068 kg per H, V1-nya 5.602 kg per H, L3-nya 4.536 kg per H, dan V2-nya itu didapatkan 6.010 kg per H. Nah, lanjut ke step 5 itu memecahkan nilai Q di setiap efek dan area. Dengan rumus Q1 S lambda S dikalikan lambda S1. Yang S-nya itu 8936 dibagi 3600 dikalikan 2200 kali 1000 sama dengan 5,460 kali 10 pangkat 6W. Dilanjutkan kedua V1 kali S2 itu dimasukkan angkanya mendapatkan 3,492 kali 10 pangkat 6W. Lalu ketiga sama dengan V2 kali lambda S3
dimasukkan, angkanya didapatkan 3,830 kali 10 pangkat 6W. Lalu untuk mencari A1-nya menggunakan rumus Q 1 per U1 kali delta T1, 5,460 kali 10 pangkat 6 per 3, 123 kali 15,65 didapatkan 112,4 meter kuadrat. Dengan A2 menggunakan rumus Q2 per U2 kali delta T2 sama dengan 3,492 kali 10 pangkat 6 per 1987 kali 18,34 didapatkan hasil 95,8 meter kuadrat. Lalu untuk A3 menggunakan rumus Q3 per U3 kali delta T3 mendapatkan hasil 105,1 meter kuadrat, dan untuk luas AM-nya itu A1 plus A2 plus A3 dibagi 3. Didapatkan hasil 104,4 meter kuadrat. Nah, dari AM yang sudah didapatkan sebanyak 104,4 meter kuadrat ini tuh areanya tuh berbeda dari nilai rata-ratanya, kurang dari 10%, dan pada percobaan kedua itu benar-benar diperlukan. Namun pada uji coba kedua itu akan dilakukan mulai dari langkah ke-6 untuk menunjukkan metode perhitungan yang akan digunakan gitu. Nah, lanjut ke step 6 itu membuat neraca padatan baru dengan menggunakan L1-nya 17.078 dan L2-nya 11.068 dan L3-nya 4.536. Lalu kita masukkan 22.680 kali 0,1 sama dengan L1 X1 dan didapatkan X1-nya 0,133. Lanjut buat 17.078 kalikan 0,130 sama dengan L2 kali X2 sama dengan 11.068 kali X2 didapatkan X2-nya 0,205. Lalu 11.068 kalikan 0,205 sama dengan L3 kali X3 sama dengan 4.536 kalikan X3 didapatkan X3-nya itu 0,5. Lalu untuk step ke-7 itu BPR baru yang di setiap efek adalah menggunakan rumus yang BPR yang sudah diketahui pada soalnya dengan mengganti X-nya itu 0,133 sama dengan 0,35 derajat Celcius. BPR 2-nya itu dengan menggantikan X-nya 0,205 didapatkan hasil 0,63 derajat Celcius. Nah, untuk BPR 3 diganti X-nya itu 0,5 didapatkan 2,45 derajat Celcius. Lanjut untuk sigma delta T-nya itu 121,1 min T1 ratet 51,67 dikurangi penjumlahan sigma dari BPR. Didapatkan 66,0 derajat Celcius. Untuk delta T baru diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut. Delta T1 aksen sama dengan delta T1 kali A1 per AM, di mana delta T1-nya itu 15,56 dikalikan A1-nya 11.112,4 dibagi 104,4 didapatkan 16,77 derajat Celcius. Untuk delta T2 aksennya itu delta T2 kalikan A2 per AM-nya didapatkan hasil 16,86 derajat Celcius. Untuk delta T3 aksennya itu delta T3 kali A3 per AM-nya didapatkan hasil 32,34 derajat Celcius. Untuk sigma delta T-nya itu ditambahkan dari delta T aksen 1, delta T aksen 2, dan delta T aksen 3 didapatkan hasil 65,97 derajat Celcius. Untuk nilai delta T aksen ini tuh diatur ulang sehingga
didapatkan delta T1 aksennya itu 16,77. Untuk delta T2 aksennya itu 16,87, delta T aksen 3-nya itu 32,36, dan sigma delta T-nya itu 66,0 derajat Celcius. Untuk menghitung titik didih sebenarnya dari solusi di setiap efek ini menggunakan rumus T1 sama dengan TS1 plus delta T aksen 1 sama dengan 121,1 min 16,77 didapatkan 104,33 derajat Celcius. Untuk T2-nya menggunakan rumus T1 min BPR1 min delta T2 didapatkan 87,11 derajat Celcius. Mencari TS2-nya itu menggunakan rumus T1 min BPR1 didapatkan 103,98 derajat Celcius. Untuk mencari T3-nya menggunakan rumus T2 min BPR2 min delta 3 aksen didapatkan 54,12 derajat Celcius. Untuk TS3-nya, untuk mencari TS3-nya itu menggunakan rumus T2 min BPR2 didapatkan 86,48 derajat Celcius. Nah, untuk step ke-8-nya mengikuti step 4 itu diperoleh CP-nya 4,19 min 2,35X. Nah, untuk mencari CPF-nya itu dengan menggantikan X 0,1 didapatkan 3,955 kJ per kilogram K. CP1-nya dengan menggunakan rumus yang sama, mengubah X-nya menjadi 0,133, didapatkan hasil 3,877 kJ per kilogram K. Untuk CP2-nya itu menggunakan rumus yang sama juga, dengan menggantikan X sama dengan 0,205, mendapatkan hasil 3,705 kJ per kilogram K. Untuk CP3-nya, CP3 itu menggunakan rumus yang sama juga, dengan menggantikan X sama dengan 0,5, didapatkan hasil 3,015 kJ per kilogram K. Nah, maka untuk nilai entalpi yang baru itu H1 sama dengan H2 plus 1,884 BPR 1 didapatkan hasil 2683 kJ per kilogram. Dalam S1 sama dengan HS1 min HS1 didapatkan 2200 kJ per kilogram. Untuk H2 sama dengan HS2 3 plus 1,884 BPR 2 didapatkan hasil 2655 kJ per kilogram. Untuk mencari lambda S2-nya itu sama dengan H1 min HS2 itu didapatkan hasil 2243 kJ per kilogram. Untuk H3 sama dengan HS4 plus 1,884 BPR 3 didapatkan hasil 2600 kJ per kilogram. Untuk lambda S3 sama dengan H2 min HS3 sama dengan didapatkan 2293 kJ per kilogram. Nah, lalu kita menuliskan keseimbangan panas pada setiap efek dan menyelesaikannya. Untuk persamaan pertama, 22.680 dikalikan ke 0,955 kalikan 26,7 min 0 plus 2200S sama dengan 3,877 L1 kalikan 104,33 min 0 plus 22.680 min L1 kalikan 2.683. Persamaan kedua 3,877 L1 kalikan 104,33 min 0 plus 22.680 min L1 kalikan 2.243 sama dengan 3,708 L2 kalikan 87,11 min 0 plus L1 min L2 kalikan 2.655. Untuk sel ketiga itu 3,708 L2 kalikan 87,11 min 0 plus L1 min L2 kalikan 2.293 sama dengan 4.536 kalikan 3,015 kalikan 54,1 min 0 plus L2 min 4.536 kalikan 2.600. Dari persamaan 1, 2, dan 3 itu didapatkan nilai L1-nya
17.005 kg per H, L2-nya 10.952 dan L3-nya 4.536 dan S-nya 8.960. Sehingga V1-nya itu 5.675, V2-nya 6.053, V3-nya 6.416. Nah, lalu mencari untuk mencari Q dan A pada step efek. Nah, untuk Q1-nya itu menggunakan rumus S kali lambda S1, dimasukkan angkanya, ketemunya 5,476 kali 10 pangkat 6W. Untuk Q2-nya itu V1 kali lambda S2, didapatkan 3,539 kali 10 pangkat 6W. Untuk Q3-nya menggunakan rumus V2 kali lambda S3, dimasukkan angkanya, ketemunya 3,855 kali 10 pangkat 6W. Lalu mencari A dengan rumus A1 sama dengan Q1 per U1 kali delta T1 aksen. Nah, dimasukkan angkanya, Q1-nya 5,476 kali 10 pangkat 6 dibagi 3123 kali 16,77 didapatkan 104,6 M2 untuk A1-nya. Untuk A2-nya menggunakan rumus Q2 dibagi U2 kali delta T2 aksen sama dengan 3,539 kali 10 pangkat 6 per 1987 kali 16,87. Didapatkan hasil 105,6 M kuadrat untuk A2-nya. Untuk A3-nya menggunakan rumus Q3 per U3 kali delta T3 aksen sama dengan 3,855 kali 10 pangkat 6 dibagi 1136 dikalikan 32,36 sama dengan 104,9 meter kuadrat untuk A3-nya. Nah, jadi buat luas rata-ratanya AM-nya itu sebanyak 105,0 meter kuadrat. Nah, untuk mencari ekonomi uapnya itu menggunakan rumus V1 plus V2 plus V3 dibagi S, di mana tadi sudah didapatkan V1-nya itu 675, untuk V2-nya itu 6.053 dan V3-nya itu 6.416 dibagi S-nya itu 8.960. Didapatkan hasil untuk ekonomi uapnya itu sebanyak 2.205. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan kata maupun salah ucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.